ada nilai-nilai, norma-norma yang digali dari Al-Quran dan hadis, lalu dibuatlah fikih kebencanaan. Manifestasi dari fikih kebencanaan itu adalah munculnya MDMC, bahwasanya tanggap atas kebencanaan, bahkan mitigasi kebencanaan itu perlu, dan itu bagian dari misi dakwah. Karena kenapa? Karena satu jiwa di hadapan Allah itu sangat-sangat mulia. Maka kita harus melakukan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jangan sampai mudah berguguran jiwa-jiwa manusia ini. Nah, begitu. Tetapi kita dalam konteks menghargai jiwa itu bagaimana menjaganya. Karena Indonesia dekat atau daerah yang rawan kebencanaan, maka relevan untuk dielaborasi apa yang disebut dengan fikih kebencanaan. Ini juga bagian dari terobosan pemikiran hukum Islam tadi melalui majelis tarjih. Nah, begitu. Jadi rekan-rekan semua, para mahasiswa dan alumni hendaknya meningkatkan literasi keberagamaannya. Apa saja yang sudah diproduksi, apa saja yang dimiliki oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari pemikiran resminya. Ada fikih kebencanaan, ada fikih air, ini merespon isu-isu lingkungan. Ada fikih agraria, ini merespon isu-isu tentang tanah. Ada fikih tata kelola, ini merespon isu-isu tentang gerakan anti korupsi. Nah, begitu. Ya. Nanti ada fikih difabel, ya. Bagaimana sih Islam bicara tentang difabel? Difabel ini mereka bagian dari kita. We are human being are one. Nah, begitu. Ya, kanan nas ummat wahidah. Mereka difabel juga harus kita pikirkan, harus kita berdayakan potensinya begitu, masa depannya gitu ya. Kita mudahkan akses pendidikannya, lalu juga rumah-rumah ibadah, masjid, musola, bagaimana juga punya concern agar fasilitas keagamaan itu ramah difabel. Nah, begitu. Ya, termasuk lembaga-lembaga persekolahan sampai perguruan tinggi. Ya, jangan sampai ada saudara kita yang difabel mau sekolah ditolak, mau kuliah kok tidak difasilitasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama dan sudah ada kesadaran di warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, pengelola amal usaha Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, kiranya memikirkan perangkat-perangkat yang bisa mendorong ramah difabel itu. Jadi dalam pemikiran resmi Muhammadiyah tadi itu, khususnya yang sudah ditanfidkan ya melalui munas tarjih atau muktamar, ini perlu kita pelajari dan kita pahami. Di Muhammadiyah ada PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu keputusan muktamar tahun 2000 di Jakarta. Ya. Ada Tanfidz Muktamar 47 di Makassar, dakwah komunitas. Ya, dengan munculnya banyak komunitas baru, komunitas cyber, komunitas minat bakat, komunitas kelas menengah, komunitas apalagi banyak sekali. Kita sebagai muslim, penggerak dakwah, mau tidak mau kita harus memasuki ranah-ranah itu. Nah, itulah tadi keputusan Muktamar 47 ada namanya dakwah komunitas, ya, termasuk tadi komunitas difabel. Selanjutnya yang paling aktual terkait 5-10 tahun terakhir, Muhammadiyah menjadi harapan, ya,
bagi komunitas Muslim internasional, baik di Middle East maupun di Asia, gitu ya, maupun negara-negara minority Muslim countries, begitu, agar kiranya Muhammadiyah itu tidak hanya memikirkan Indonesia, kata mereka begitu, ya. Apa yang mereka harapkan? Kiranya apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu bisa ditransfer, ya, pengalaman best practices-nya kepada dunia Islam yang lain, begitu, ya. Oleh karena itu sangat urgen dan mendesak adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah itu ke beberapa bahasa internasional, baik Inggris maupun Arab, atau mungkin kalau perlu Mandarin, gitu ya. Ini yang terus didorong, digagas, meskipun baru beberapa saja buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Maka urgen ini, Mas Galuh, mereka ini, Mbak Ica, Ripani, dan peserta program ini untuk ke dalam bahasa Inggris, ya. Entah mungkin difasilitasi oleh KKUI atau disuruh beli sendiri dari calon gajinya besok, begitu ya. Ya. Jadi ada dua buku Pak Prof. Haidar Nasir terkait dengan Muhammadiyah, ya, dan juga Muhammadiyah Ideology. Saya belum bisa tunjukkan di sini. Nanti agar bisa dimiliki dan dibaca, sehingga teman-teman, para alumni dan juga calon duta-duta Muhammadiyah ini bisa menjelaskan, who am I, siapa saya, ya. Tidak hanya bisa menjelaskan saya dari UAD, begitu, kampus semata, tetapi lebih daripada itu, UAD itu di bawah umbrella Muhammadiyah. Di bawah satu struktur besar, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. What is Muhammadiyah? Nah, ini penting untuk disupport dengan wawasan yang cukup sehingga bisa menjelaskan Muhammadiyah itu. Tidak hanya tampilan luar bahwasanya we have many buildings of the universities, but the state of mind, the principle and foundation that Muhammadiyah built, we should be able to explain them properly. Ya, bagaimana bisa menjelaskan Muhammadiyah itu dengan baik. Apa sih bedanya Muhammadiyah dengan NU? Nah, kan begitu. Mungkin mereka bertanya. Gitu ya. Apa sih bedanya Muhammadiyah dengan gerakan Islam yang lain? Gitu ya. So we have our own characteristic, our own principle. Gitu ya. Muhammadiyah itu satu di antara sifatnya adalah menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Nah, begitu. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian itu? Salah satunya meningkatkan kompetensi intelektual melalui persekolahan, ya. Yang kedua, berupaya untuk menciptakan perdamaian. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya Muhammadiyah hari ini dipercaya sebagai contact person for Southern Philippines and Southern Thailand conflict resolution, begitu, ya. Kita juga berperan dalam ranah-ranah kemanusiaan, bagaimana menyalurkan bantuan ke Afghanistan, bagaimana menyalurkan bantuan ke Rohingya, bagaimana menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah konflik itu. Kita hadir dalam sebuah visi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kita hadir sebagai pembelaan atas kemanusiaan, karena jiwa manusia itu adalah sangat mulia di sisi Allah. Nah, begitu. Di eranya Pak Haidar, Prof. Haidar Nasir, alhamdulillah hari ini kami perlu sebutkan, di Australia Muhammadiyah sudah mendirikan Australian Muhammadiyah College for Primary Education. Jadi sudah ada TK dan SD di Australia. Mungkin ini tahun kedua menerima siswa, begitu. Ini bagian dari visi dakwah Muhammadiyah. Tadi apa yang disebut dengan
internasionalisasi Muhammadiyah. Mahal nggak itu buat sekolah di Australia? Mahal lah, butuh modal, begitu ya. Tapi ya kita ingin itu, ya, self-financing organization, organisasi yang bisa atau punya potensi membiayai dirinya sendiri. Syukur kalau pemerintah Indonesia mendukung, nah, kan begitu ya. Jadi sudah ada Australian Muhammadiyah College ya for Primary Education di Australia. Yang kedua, Muhammadiyah sudah mendirikan UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia, ya, bekerja sama dengan kerajaan di Perlis, ya. Jadi ini baru kerjasama, syukur dibantu gedungnya dan seterusnya, tapi kita mendirikan Universitas Muhammadiyah di sana, gitu ya. Yang selanjutnya adalah pendirian cabang istimewa Muhammadiyah, PCIM, ya, PCIM. Dalam 10 tahun terakhir ini sudah hampir ada 22 negara yang di dalamnya ada PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Oleh karena itu, salah satunya Anda kelak di Thailand besok harus bergabung dengan PCIM Thailand, gitu ya. Nanti dicari tahu di mana lokasinya dan menyapa di sana, begitu. Mas siapa yang sudah pulang itu Hayudi ya. Betul Pak, Mas Hayudi. Nah, Mas Hayudi nanti bisa dikontak Mas Galuh agar bisa memberikan kontak personnya, karena Mas Hayudi sudah bergabung dan tahu siapa saja yang bisa disowani, bisa dikontak. Jadi teman-teman jangan sampai merasa di sana seperti anak kehilangan induknya. Nah, begitu loh. Ya, Mbak Ica, Mas Rifani, terus siapa lagi ini, Nisa ya. Di Thailand ada PCIM. Nah, begitu. Di Singapura ada, di Malaysia ada, di Belanda ada, di Inggris ada, ya. Siapakah peserta PCIM itu? Ya, satu, para mahasiswa yang sedang S2, S3 di negara tujuan. Yang kedua adalah permanent resident, ya. Orang-orang yang sudah orang Indonesia yang sudah menetap di sana lalu bergabung dengan Muhammadiyah. Nah, begitu. Kemarin pagi saya baru menemui ketua PCIM UK, ya, namanya Mas Ulum. Mas Ulum itu dosen Muhammadiyah Jakarta. Pimpinan cabang istimewa UK, ya. Kami berbincang-bincang, sharing apa yang sudah dilakukan, bagaimana proyeksi studi di sana, begitu Mas Galuh ya. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejaknya dan menjadi warga baru PCIM UK. Amin. Ya, begitu. Jadi dalam 10 tahun terakhir sudah ada 22 PCIM, gitu ya. Ada di Rusia, ada di Jerman, ya, ada di Australia, ada di mana lagi, Mesir, ya, Middle East. Tidak kalah pentingnya, ya, sudah ada di sana PCIM Mesir, PCIM Madinah, begitu ya, PCIM Libanon, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting, selain memang di sana tetap diselenggarakan pengajian-pengajian, silaturahmi dan pengkajian, ya. Syukur pimpinan cabang juga bisa melakukan terobosan-terobosan, gitu ya. Ini kita punya dosen Ibu Nur Hairani, nah itu suaminya itu ketua PCIM USA, PCIM Amerika. Nah, begitu ya. Jadi Mas Rofik PhD ya, karena sudah ujian beberapa waktu yang lalu,
Itu istrinya namanya Bu Nur Hairani ya. Nah, itu aktif bergabung berkegiatan di PCIM USA. Nah, begitu. Saya pikir itu Mas Galuh yang perlu kami sampaikan sekali lagi, bekal selama menjadi mahasiswa, baik itu dalam Muhammadiyahan yang pernah diikuti, perlu dibaca kembali, dipelajari kembali dan dihayati, ya. Jangan sampai besok setelah tahun pertama mau daftar lagi Mas Galuh, gitu ya. Lalu saya tes ke Muhammadiyahannya kok nggak meningkat begitu. Nah, ini bahaya ya. Ya. Begitu. Ini jadi sebuah kebanggaan bagi Muhammadiyah kepada para alumni yang bisa berkiprah dan di Southern Thailand, selain peran-peran profesional ya, lebih daripada itu teman-teman bisa menjadi ambassador ya, bisa menjadi duta-duta Muhammadiyah, mensyiarkan Muhammadiyah, mengenalkan kepada khalayak terkait apa itu Muhammadiyah, apa kontribusinya, kiprahnya, bagaimana manhajnya tadi ya, manhaj tarjih gitu ya. Bagaimana pemikiran fikih air, fikih agraria, fikih lingkungan, fikih kebencanaan yang itu belum dimiliki oleh gerakan-gerakan Islam yang lain. Beberapa NU sudah juga merilis itu, berarti ada kesamaan visi begitu. Beberapa mungkin NU belum. Nah, gitu. Ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, jaga amanah besar ini, nama baik Muhammadiyah harus dijaga, nama baik perguruan tinggi kita Ahmad Dahlan juga dijaga, apalagi kampus kita ini pakai nama pendiri Muhammadiyah begitu loh. Waduh, kamu harus fasih itu loh. Ya. Rifani, ya. Nisa mana Nisa? Coba saya mau lihat wajahnya Nisa itu, saya agak lupa coba mana itu. Nisa, coba videonya dilihat Nisa. Halo Nisa. Halo Pak, maaf baru sampai rumah, saya pakai kerudung dulu ya Pak. Ya, oke. Ya. Baik. Itu mungkin Pak Galuh yang perlu kami sampaikan, mungkin ada dialog atau mungkin beberapa hal dikonfirmasi. Terima kasih. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hendra atas pemaparan yang luar biasa. Ini kita seperti di sum up mata kuliah kita itu apa itu sertifikasi kemuhammadiyahan dari semester 1 sampai 8 kan, masih ada di semester 8 kan Pak, itu di sum up dengan sangat ringkas dan juga dengan sangat jelas sekali. Jadi besok teman-teman kalau ditanya apa itu Muhammadiyah, itu teman-teman bisa jawab. Terus saya punya pengalaman pribadi ini, tidak, saya boleh cerita sih Pak. Dulu ada teman itu dari luar negeri yang bilang Muhammadiyah itu apa? Apakah itu organisasi konservatif? Nah itu kan sebuah anggapan yang kurang pas dari Muhammadiyah. Jadi kita bisa meluruskan pandangan-pandangan seperti itu juga kan. Kita tidak menutup kemungkinan bertemu dengan siapa kan di luar negeri nanti, dan pasti tanya-tanya kan Muhammadiyah. Mungkin ada berita atau apa di seliweran sana di luar yang kurang pas, maka di situ tugas kita juga untuk meluruskan bahwa Muhammadiyah itu seperti ini loh. Nah, seperti itu. Jadi itu juga tugas-tugas teman-teman semua untuk juga sebagai agen Muhammadiyah dan juga bisa meluruskan Muhammadiyah atau pandangan-pandangan yang karena di luar negeri kan tidak bisa mendapatkan informasi langsung, meluruskan. Siapa tahu ada yang berminat untuk mendalami Muhammadiyah kan. Amin, seperti itu. Untuk kali ini kita buka sesi pertanyaan. 3 penanya, monggo pada teman-teman semua, dan Mbak Ica, Mbak Nisha, Mbak Ripani, jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mumpung ada Pak Hendra di sini. Saya Pak. Saya Pak. Ya. Ada Mbak Ripani, monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas, Oke. jelas. Oke, terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Mohon maaf tadi Bapak Nabar lagi isi form di nggak fokus, malah nggak jawab. Alhamdulillah baik Bapak kabar saya. Bapak, saya lihat juga alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Nah, itu seger-seger ya. alhamdulillah. Iya Bapak. Yang mau Ripani tanyakan ini terkait ini Pak, apakah kalau berdasarkan pengalaman Bapak atau mungkin ya dari yang Bapak ketahui gitu ya, terkait istilahnya kan kalau Muhammadiyah itu kan dia organisasi masyarakat gitu ya. Nah, apakah di Thailand itu sendiri ada organisasi masyarakat begitukah, atau memang pada umumnya di Thailand itu masyarakatnya ya udah Islam tuh Islam aja gitu, kemudian mazhabnya Syafi'iyah aja gitu, atau mungkin ada ormas yang spesifik atau bagaimana? Demikian Pak. Ya, oke, terima kasih Mbak Rifani. Yang pertama, kita harus garis bawahi Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan atau juga disebut organisasi sosial kemasyarakatan, gitu ya. Atau disebut juga kalau hanya satu kata Muhammadiyah itu ya Islam itu sendiri, gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan beberapa terminologi tadi ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam di Thailand juga berhimpun. Biasanya ada juga kumpulan para ulamanya semacam MUI di Indonesia begitu ya, sehingga mereka memiliki guidance, ada arahan-arahan dari para asatidnya, ulama-ulama di sana kan begitu. Oleh karena itu nanti pada saat bersinggungan dengan mereka ya kita awali, karena kita ini hadir sebagai seorang tamu begitu, maka kita harus menjadi tamu yang baik gitu ya. Mereka pun akan sangat menghargai tamunya. Lalu pada saat kita berinteraksi jelas nanti kita akan bersinggungan kan begitu. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Oleh karena itu beberapa persamaan kita syukuri, kalau toh ada perbedaan yang bisa dijelaskan begitu, karena memang kita punya tadi manhaj yang berbeda, maka kita bisa jelaskan dengan baik. Tapi kalau toh nanti yang berbeda itu adalah khilafiyah dan lantas mungkin berpotensi resisten, nah ini perlu strategi dakwah, begitu ya. Kapan kita harus menjelaskan titik bedanya, kapan kita mungkin baru diam dulu, nah mungkin kita mauquf begitu ya, atau kita cari momentum yang tepat ya. Ada kadang perbedaan itu lantas memunculkan critical thinking. Artinya orang ingin tahu why we are different from them, kan begitu. Tapi ada yang sudah mafhum begitu ya. Oleh karena itu nanti dipelajari pada saat di sana apakah betul apa yang saya sampaikan tadi, corak pemahaman keagamaan para ulama di Thailand itu tadi saya bilang Syafi'iyah, yang itu identik kalau di Indonesia seperti NU. Lebih daripada itu, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Pedomannya adalah Al-Quran dan hadis, kan begitu. Teman-teman NU juga mengklaim kami aswaja, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya yang membedakan adalah tadi metodologi pengambilan keputusan hukum. Nah, ini penting nanti untuk dipelajari terkait dengan fikih dan usul fikih, gitu, Rifani. Oleh karena itu, mengenali manhaj tarjih itu, Anda perlu baca buku Himpunan Putusan Tarjih atau metodenya, gitu ya. Manhaj tarjih Muhammadiyah, nah, itu kerangka pikir kenapa Muhammadiyah mengambil keputusan hukum demikian, nah, begitu. Jadi we can share ya. Kayaknya ada yang sudah di bahasa Inggris kan itu beberapa tadi buku-buku fikih air ya, fikih kebencanaan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
So if it is necessary, you may share to them, oh, we have our own product as it is. Kenapa kok bisa ada fikih kebencanaan yang di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ada begitu? Kenapa ada fikih air? Kalau di dalam kitab-kitab fikih klasik baru ada air itu babut toharoh atau babul miyah, bab air tapi hanya dalam bahasan mensucikan gitu. Bab toharoh saja, air identik dengan bahasan toharoh. Tidak ada bahasan dalam fikih klasik, fikih air ini terkait dengan masa depan umat manusia. Karena berpotensi manusia saling berebut akan akses air bersih. Nah gitu loh. Di saat bersinggungan dengan pembangunanisme. Artinya banyak hotel-hotel atau hotelisasi. Lalu orang di sekitarnya besok akan kekeringan, besok akan berpotensi konflik hanya untuk akses air. Maka kita harus antisipasi. Nah ini perlu dibangun pemahaman. Maka tadi dirilislah apa yang disebut dengan fikih air. Wah ini pikiran progresif maju begitu loh. Ya. Ini sekarang kita menuju Idul Adha. Ya, mulai besok 1 Zulhijjah. Bagaimana Idul Adha itu green Idul Adha. Kalau bisa besok kalau potong hewan kurban itu pembagiannya tidak lagi pakai plastik. Nah, begitu. Lalu beberapa pihak di Muhammadiyah menyarankan untuk mengkampanyekan penggunaan besek, begitu ya. Atau mengkampanyekan penggunaan daun jati atau yang lainnya dalam rangka kita bisa menyembelih kurban tetapi juga ramah lingkungan. Ini bagian dari ibadah, nah, gitu loh. That's Rifani. Thank you. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya, luar biasa sekali. Kita banyak tambah ilmu, terutama saya sendiri Pak. Saya banyak mendapatkan insight juga pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin satu penanya lagi. Atau ada yang ingin ditanyakan? Nisa tadi mana Nisa? Nisa kamu pernah ikut kelas saya nggak Nisa? Pernah Pak di Islam Interdisiplin? Oke, oh Islam interdisipliner ya. Where are you from? I'm from Belitung. Oh Belitung, oke. Sama English for Islamic Context juga ya, ikut ya? Enggak Pak waktu itu. Oh nggak ikut, ya, oke. Ya, saya sudah ingat wajahmu ya. Oke. Sekelas Jadi Juga dengan mahasiswanya loh Pak. Jadi berapa orang ini Mas Galuh? Sebenarnya ini Semuanya. ada yang ikut itu harusnya ada sekitar 8 orang Oh, Pak. 8 Tapi orang. ya, tapi yang bisa bergabung saat ini hanya 3 orang Pak, karena ada beberapa yang izin, juga ada yang beberapa yang sudah di Thailand Pak, Oh karena begitu. sudah ada yang berangkat. 8 Iya, orang itu sudah. PBI semua. PBI semua Pak. Oh, Nining Oke, udah oke. di Thailand Pak. Apa? Si Nining Nining yang itu bimbingan wakil saya itu loh Pak dulu. Oh iya. Nah, sama Pungki. Ya, Nining. Pungki, ya Nining saya ingat itu ya. Oke deh, salam ya. Ya Pak, siap. Oke. Oh ya Pak, saya kebetulan ada pertanyaan juga sedikit. Ya, silakan. Ini untuk sekedar mengkonfirmasi sebenarnya dari yang saya pahami dan saya tahu. Ya, kita kan tahu kalau misalnya ada beberapa tata cara beribadah yang agak berbeda nih dari Muhammadiyah sama NU biasanya. Dari doa-doanya, terus biasanya Muhammadiyah tidak ada kunut, kita ada NU ada kunut biasanya. Nah, apabila kita ikut sholat berjamaah, imam kita itu mengikuti imam kah Pak, atau kita boleh dengan tata cara sholat kita sendiri? Ya, jadi memang kalau kita berimam di masjid kita, begitu ya, di jamaah kita, ada hadis yang berbunyi, Innama ju'ilal imam liutamma. Imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti, begitu ya. Maka kalau imam ruku ya kita ruku. Masa imam ruku kita tidak, kan begitu ya. Lalu indahnya di Indonesia itu, gitu ya, atau di Yogyakarta. Kalau saya untuk yang di PMP sih. Kalau kalau imamnya
pakai kunut, lalu Anda diam saja. Oh, si imam sudah mafhum begitu. Nah, karena makmumnya memang memiliki pemahaman yang berbeda. Apa yang membedakan? Jadi al-kunut bimakna turul qiyam. Di Muhammadiyah itu kunut yang dimaksud adalah turul qiyam. Berdiri lama, berlama-lama dalam membaca doa di saat sholat. Bukan membaca doa di saat tertentu, yakni ba'da sujud. Nah, begitu. Jadi ini yang bisa kamu elaborasi, kamu pahami kenapa Muhammadiyah tidak kunut, begitu, ya. Syukur kalau kamu yang jadi imam atau dari teman kita yang memiliki paham yang sama dengan kita yang menjadi imam, nah, begitu. Kalau toh tidak, maka saat mereka kunut, maka Anda hanya diam saja atau mengikuti imam dan tidak membaca doa itu, nah, gitu. Karena Muhammadiyah tidak meyakini ya, meyakini tadi doa kehususan doa ba'da sujud begitu. Tapi meyakininya adalah al-qunut bimakna turul qiyam. Nah, begitu. Ya, berlama-lama dalam berdiri dalam membaca doa-doa yang kita panjatkan dalam ibadah sholat itu. Maka kehusuan, memahami bacaan antar satu gerakan ke gerakan yang lain, nah, itulah yang kita lakukan, kita hayati, bukan hanya target cepat selesai saja. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih banyak juga atas penjelasannya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah semangat. Ini dari kemarin, Pak. Kemarin seharian, Pak, pembekalannya. Dan sekarang cuma 1. Karena memang waktunya kita sudah sangat panjang kemarin. Jadi untuk AIK kita hari ini, Pak. Kita khususkan hari ini agar teman-teman tidak capek juga kan. Jadi ini merupakan pembekalan terakhir. Sebelum kita selanjutnya kita akan ada pembekalan bahasa. Nanti kita jadwalkan yang nanti yang ngajar mahasiswa kita yang asli dari Thailand. Jadi supaya teman-teman ada familiar lah dengan bahasa Thailand. Kita tidak bisa mengharapkan apapun kalau cuma 1 minggu belajar kan. Yang jelas sudah familiar dengan bunyinya, dengan seperti apa harus merespon hal-hal yang sangat sederhana seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Hendra, luar biasa sekali pemaparannya. Kita mendapatkan banyak ilmu. Terima kasih untuk teman-teman juga yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita sampai selesai. Dari kemarin sampai sekarang luar biasa sekali semangatnya. Luar biasa, saya sangat salut pada teman-teman yang sangat semangat mengikutinya. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Ini Mas. masih di Jogja semua ini. Kamu mau di Bangka apa Saya di di Jogja? Belitung Pak. Oh, di Belitung. Iya, Jadi di langsung berangkat ke Thailand. Jakarta dulu Pak, kan harus mengurus visa dan lain-lain nanti. Oke, nggak ke Jogja ya? Maunya sih ke Jogja, tapi lihat nanti deh. Ya. Siapa tahu bisa Kamu, mampir nanti Cak, kan. di mana, Cak? Di rumah Pak, di Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Ripani di mana nih? Jawa Barat? Di Jogja, Pak. Oh, Masih di Jogja. Oke. Sehat-sehat selalu ya. Sukses ya. Amin. Bapak Terima juga. kasih Pak, Bapak juga. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Hendra. Pak. Salam.